makan lagi. Udah 3 hari nggak makan nasi, maksudnya yang lain makan jajan. Biasa cemilan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih berkahmu ya Allah, hari ini aku makan soto sama tempe bacem. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bacem. Di daerah aku itu banyak masjid. Di daerah Mampang itu masjidnya banyak. Masjid besar, masjid kecil. Makanya suka heran kalau ada orang yang ada di daerah mana gitu, nggak ada musola, nggak ada masjid. Kok orang yang banyak uang nggak kepikiran bangun ya? Mereka sholat aja harus jauh kemana, padahal banyak uangnya. Yang dipikirin itu hanya untuk berdagang, misalnya beli rumah, beli apa dan lain-lain, pokoknya yang mengandung duniawi saja. Kenapa uangnya banyak kok nggak kepikiran? Nggak usah besar-besar lah, bikin 1 kamar 2 kamar untuk sholat bareng-bareng dengan tetangga, dengan orang-orang yang ada di daerah situ gitu. Kan enak. Jangan hanya kadang-kadang pamer mobil, beli rumah, beli mobil, beli ini, beli itu buat usaha. Kenapa nggak bikin musola? Kan untuk bisa dipamerin juga, musola dipamerin. Malah untuk motivasi yang lain, untuk contoh yang lain. Ya, pikiran orang kan lain-lain ya. Duit banyak nggak kepikiran buat beli yang ya itu tadi, untuk bareng-bareng sholat sama tetangga, sama daerahnya tuh daerah yang ya memang nggak ada masjid, nggak ada musola juga. Kok nggak mau ngalah? Mobilnya ngalah dulu, nggak usah punya 2, punya 3. Rumahnya juga ngalah dulu, nggak usah punya 2, punya 3. Sawahnya juga ngalah dulu, kebunnya juga ngalah dulu. Ya bikin musola lah untuk sholat bareng, kan pahalanya gede banget. Kita juga jadi nggak males-males sholat gitu. Nanti kadang-kadang kalau udah mikirin kerjaan, siang kecapean, sore ketiduran atau apa, maghrib
tanggung. Isya capek tidur, subuh masih capek masih tidur. Karena nggak ada yang memacu. Kalau punya musola kan ada yang memacu. Sholat bareng di musola dengan tetangga. Orang-orang di daerah situ gitu, dimana kalian tinggal, ya sudahlah. Memang dunia ini kepijutnya ya, kayak saya sendiri juga kepijutnya sama harta. Hartaku sedikit saja, takutnya aku lupa dengan Tuhanku. Kalau di kampungku di Jogja, walaupun banyak yang beragama Kristen, tapi musolahnya banyak. Ada 3 kalau nggak salah, 1 desa. Orang pada senang beramal soalnya di sana. Jangan gereja aja yang banyak, ayo kita bikin musola, begitu. Jadi berpacu hatinya tuh. Jangan kita kalah katanya. Sampai ada yang kontra, jangan banyak-banyak juga kan. Kalau untuk sholat Jumat itu gak boleh kurang dari 40 orang. 40 orang itu penduduk asli, tamu pendatang gak dihitung. Gitu. Saking ada musola, dibangun lagi gitu. Karena berpacu sama orang mau yang bikin pahalanya banyak, yang ingin pahalanya banyak. Itu juga orang, bukan yang orang-orang kaya, malah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, bukan karena kekayaan mereka pikir. Kayak Ivan Gunawan, ngomongin artis, bikin masjid di luar negeri. Masa duitnya ada dan nggak mikirin punya rumah 5 atau usaha apa, usahanya udah ada. Orang yang pegang HP duitnya banyak, terus berpacu sama dunianya. Beli rumah 4, beli rumah 5 tuh bangga. Punya mobil sekian bangga juga. Jadi ngiri gue dong. Enggak ngiri, cuma heran aja. Enggak apa-apa, bersyukur. Para idolaku yang aku sering tonton di HP itu, berhasil. Cuma heran aja kok nggak kepikir ke situ. Bikin musolah lah. Jadi inget Tuhan terus. Nanti anak-anak bisa ngaji di situ. Bisa sholat bareng. Ya nggak usah untuk Jumatan dulu lah, untuk sholat maghrib bareng, isya bareng gitu aja.
Maaf ya, idola-idola saya yang ada di HP. Kalau saya mungkin sok tahu, sok kasar gitu ya. Saya senang kok orang berhasil hidupnya, karena sekarang kan udah kerja itu nggak harus di luar, kerja itu nggak harus berangkat pagi pulang malam, nggak harus, di rumah saja bisa kerja, dagang di TikTok katanya, walaupun mau ditutup mau ditutup. Kalau di Jakarta soalnya Tanah Abangnya sepi sekarang, UMKM apa ya, merosot. Nggak tahu kalau di daerah ditutup apa enggak. Kalau saya karena nggak dagang, saya nggak dagang di TikTok juga, ya nggak tahu urusannya. Cuma karena main HP jadinya tahu. Wah, HP itu untuk wawasan juga, jadi kita tahu kan megang HP. Bukannya salah nenek-nenek megang HP, enggak, untuk wawasan. Mood kata-kata aneh itu dari HP. Ini aneh, kita nggak sekolah dapat kata-kata ini dari mana? Oh, dari HP. Itu orang kok kayaknya pinter, moodnya di mana? Oh, dari HP. Udah bikin orang pinter HP itu, bikin wawasan lebih luas juga. Anak kecil aja sekolah juga gitu kan, belajar dari HP jadinya pinter. Ya cukuplah, maaf kalau obrolan saya ini terlalu sok tahu lu gitu ya, maaf. Emang saya sok tahu orangnya, sok tahu sok pinter padahal goblok. Kalau saya semakin digoblok-goblokin orang, malah semakin pinter perasaan saya. Jadi belajar. Tadinya saya nggak ngerti main HP tuh. Taunya HP zaman dulu Nokia, halo dan SMS aja taunya. HP ini kagak ngerti. Akhirnya belajar, dibeliin HP sama anak saya, suruh belajar. Bisa. Di HP tuh bisa nyanyi, bisa ngaji. Walaupun dengerin, ya ikutan buka Quran, HP-nya ngaji. Kalau nyanyi ya ikutan nyanyi. Habis lapar, 3 hari nggak makan nasi sama bacem. Alhamdulillah, rezekimu ya Allah, nikmat sekali. Cuci mulut. Dengan kurma.
Kalau buka puasa tuh makan kurma harus 3, ganjil. 1 harus 3, 1 atau 3. Kalau saya seringan 3, kalau 1 kurang. Ini bukan buka puasa, jadinya ya seadanya. Bercuci mulut, mulutnya kotor, bijinya buang. Ini bukan nangka. Kalau nangka betonnya enak, direbus, dimakan. Kacang almond, coklat kacang almond, coklat kacang almond. Cuci mulut kedua, cuci mulut ketiga, minum yang banyak. Bukan yang banyak kata dokter, yang cukup. Kalau yang banyak ntar kembung. Udah cukup, jadi sehat. Thank you for watching. Terima kasih untuk kalian semua. Maafkan saya, maafkan kata-kata saya. Bye.